Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda dalam kegiatan hari-hari Anda dan setiap aktivitas Anda atau apapun yang Anda kerjakan, kita selalu menemani dan kita selalu upload 2 kali sehari. Balik maksudnya dalam 2 hari sekali itu kita akan upload terus video-video terbaru. Jadi jangan lupa nih subscribe channelnya, terus juga jangan lupa nyalakan notification-nya dan pasti cek aja kalau nggak percaya 2 hari sekali pasti kita upload video yang baru. Dan jangan lupa kalau misalnya dirasa bermanfaat silahkan share kepada saudara, kepada teman, kepada suami, kepada istri, buat siapapun itu, karena ini materinya bersifat tentang aplikatif, jadi tidak terlalu membingungkan, tidak terlalu sih gimana sih. Nah, dengerin aja, lakuin aja, selesai. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman semuanya atau viewer semuanya yang di rumah itu sedang misalnya sibuk atau misalnya tidak sempat melihat YouTube, silakan langsung saja cari kami di radio online yang sudah ada di Indonesia, yaitu ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ya itu, ada Bakso Malang juga. Jadi kita masih dalam sebuah podcast itu biasanya tidak ada suara-suara seperti itu, tapi kami menghadirkan seperti itu karena kami selalu melayani masyarakat gitu ya. Dan ada disebut namanya Q&A. Q&A itu question and answer bagi masyarakat yang ingin bertanya kepada kami. Jadi kami open pertanyaan, mau lewat email, mau lewat komen, mau lewat apapun itu, silakan langsung saja ditanyakan saja karena kita merakyat gitu. Sampai dengan Bakso Malang ini bisa masuk ke dalam podcast kami. Jadi kita tidak membatasi siapa yang bertanya, silakan mau siapapun itu yang bertanya, silakan mau tukang dagang, mau siapapun di podcast kami pasti kami balas dan pasti kami bahas seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Cerah sekali Pak Doni. Iya. Ya soalnya lagi nunggu Bakso Malang. Iya, kita kan selalu ini Pak bersama masyarakat. Iya. Terus bersama masyarakat. Oke. Dan sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya gimana? Kita akan membahas lagi terkait tentang kondisi stres. Oh iya. Kondisi stres. Pada siapa nih? Ya nih. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Dari bukan ibu sih, Indah Dahlia aja. Jadi Indah Dahlia ini mengirim email kepada Beyond Podcast dan pertanyaannya simpel sih Pak. Mengapa anak stres? Mengapa anak stres? Mengapa anak stres? Oke. Pertanyaan yang menarik ya. Iya menarik ya. Kecil tapi bisa dipikirkan sebenarnya. Iya. Selagi anak kita wujudnya manusia, pasti anak akan mengalami yang namanya stres. Karena yang namanya manusia kan ya dalam kesehariannya kita akan menghadapi yang namanya masalah. Dan masalah itu yang hadir di dalam kehidupan kita ya pasti akan silih berganti. Ya. Nah di sini masalahnya anak kita anggap mereka masih anak-anak gitu. Nah mungkin anak-anak akan mengalami yang namanya stres misalnya. Karena masalah yang dihadapi oleh anak kan tidak serumit masalah para orang dewasa gitu. Nah, kita di sini kadang sebagai orang tua kecolongan gitu. Ketika anak dalam menghadapi rasa stresnya, kita tidak hadir di situ. Tapi bisa kapan aja Bu berarti stres itu ya Pak? Bisa kapan saja. Karena apa? Karena orang dewasa saja ketika mereka mengalami stres ya, mereka dalam kondisi yang bisa dibilang tidak kondusif gitu. Ada hal yang berkecamuk di dalam pikirannya. Nah begitupun juga dengan anak. Ketika anak dalam kehidupannya, dalam kesehariannya dia mengalami yang namanya masalah, kesulitan, dan dia bingung dalam mengatasinya, akhirnya anak juga akan mengalami yang namanya stres. Berarti selama anak kita hidup pasti ada aja pasti tidak mungkin kan di dalam kehidupan kita di dunia kita tidak mengalami yang namanya masalah. Iya, lancar-lancar aja. Lancar-lancar saja.
Karena kalau seperti itu kejadiannya, berarti kita bukan hidup di dunia lagi, ya. Dunia lain. Nah, jadi di sini kita sebagai orang tua harus peka. Ya. Anak kan bisa dipastikan ya, mereka belum memiliki ilmu yang cukup, belum memiliki pengalaman hidup yang cukup. Apalagi ketika mereka menghadapi masalah yang sulit diatasi, mereka kan tidak bisa gitu seperti orang dewasa, misalnya mendatangi psikolog gitu kan, menceritakan segala masalahnya gitu kan. Mereka nggak tahu itu ya. Iya, mereka nggak pernah tahu itu. Dan juga kalau ada yang seperti itu ya cukup aneh juga gitu kan. Ini misalnya anak SD gitu kan, terus mendatangi psikolog gitu, terus ditanya psikolognya, kamu datang sama siapa? Enggak, saya sendiri. Bingung juga ya. Iya. Tahu dari mana nih? Nah berarti itu bisa disebut anak ajaib gitu kan. Nah berarti kan di sini orang tua lah yang harus peka gitu, melihat kondisi psikologis anak-anaknya. Karena apapun kondisi anak pasti orang tua tahu gitu ya. Kalau hadir, maksudnya mau nggak mau gitu pasti tahu. Iya. Tetapi kan kebanyakan orang tua selalu menganggap masalah anak-anak ya masalah anak-anak gitu, nggak serumit masalah saya. Jadi mereka yakin bahwa anak-anak kita dapat mengatasi masalahnya sendiri. Meremehkan. Iya juga. Nah di sini akhirnya kita sebagai orang tua cuek. Ya sudahlah, masalah anak apa sih? Kalau uang jajannya nggak cukup, saya tambahin misalnya. Iya betul. Kalau pengen beli apa, saya beliin. Padahal bukan itu aja ya. Bukan itu saja gitu. Anak kan pasti mereka kadang menghadapi masalah bisa apa saja ya. Komunikasi dengan teman misalnya. Iya, komunikasi dengan teman, masalah dengan mungkin gurunya atau komunitasnya, apa saja gitu. Nah, kita di sini harus pandai melihat kondisi yang anak-anak kita ini alami, terutama kondisi psikologisnya. Misalnya anak mulai murung, mulai mengurung diri di kamar, dia tidak mau seperti layaknya sebelumnya gitu, sering bersosialisasi. Nah, hal-hal seperti ini kita harus peka. Kita harus tanya kan, ada apa nak? Apa yang kamu alami? Nah, di sini kan anak merasa ada kepedulian gitu dari orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya cuek gitu kan, sulit gitu. Kita sudah dihadirkan nih fenomena seperti ini ya yang terjadi di dalam diri anak, tetapi kita tidak care gitu. Masa bodoh. Akhirnya sudah anak akan menyimpan masalahnya sendiri. Nah, itu mungkin yang membuat jadi terbebani gitu ya. Pasti. Awalnya mungkin stres ringan. Iya, biasa aja. Tetapi ketika ini bertumpuk, akhirnya bisa kecenderungan menjadi depresi. Nah, kalau sudah menjadi depresi, nah baru orang tua akan mendapatkan masalah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti kalau misalnya ada anak yang sudah tidak mau menceritakan masalahnya kepada orang tua, itu udah tingkat depresi apa gimana Pak? Jadi dia dipendem aja gitu. Ya berarti dia melihat orang tuanya memang tidak hadir gitu. Kan ada anak nih yang dia memang secara otomatis gitu ketika dia menghadapi masalah dia langsung cerita. Itu ada anak gitu ya. Ada juga yang menyimpan. Nah di sini kita harus peka gitu dalam melihat anak kita. Kita harus melihat setiap karakter anak-anak kita ini seperti apa gitu. Kalau memang ada anak kita yang dia suka menyimpan masalahnya, nah kita harus mau hadir gitu. Kita harus mau membuka keran komunikasi. Ini udah tahu anaknya sukanya menyimpan masalah gitu di dalam kehidupannya. Terus kita malah cuek. Kita merasa kan ada kakaknya atau ada teman-temannya gitu kan. Mungkin bisa bantu anak kita. Perasaan kita sih seperti itu gitu kan. Nah, tetapi kan kenyataannya belum tentu. Akhirnya anak semakin dia menyimpan masalahnya. Dan kalau ini terus berlarut-larut, akhirnya anak bisa memiliki rasa putus asa gitu di dalam kehidupannya. Dan di sini kalau sampai anak memberikan perilaku-perilaku yang tidak
menyenangkan di luar yang seharusnya.